Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah seorang anak muda. Dia smart dan dia mungkin ya kelihatan cantik, tapi yang pasti adalah dia adalah wira swasta yang sangat menginspirasi bagi anak-anak muda di Desa Jolotigo. Tanpa panjang lebar, monggo dari Mbak Tania untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Selamat malam, saya Tania, owner dari Marta Ayu, Jolotigo Talun, Pekalongan. Beres, bagus ya. Ini Mbak, ya sebelum nantinya ngobrol-ngobrol lebih jauh ya Mbak ya. Saya ini masih bingung Mbak ya, antara penata rias dan juga mua. Apakah kata-kata dua itu memiliki perbedaan atau artinya itu sama Mbak? Untuk penata rias dengan mua, sebenarnya itu sama, cuma beda istilah, tapi mungkin spesifikasinya beda ya, karena untuk penata rias itu dia tidak hanya merias wajah, tidak hanya make up, tapi dia juga menyediakan yang lain seperti dekorasi, terus kebutuhan-kebutuhan lainnya dia juga menyewakan. Sedangkan untuk mua itu sendiri biasanya itu fokus hanya datang untuk merias wajah klien saja, seperti itu. Itu Tipis bedanya. di mua itu ya? Ya, untuk mua itu fokusnya pada tata rias saja. Berarti lebih spesifik gitu. Iya, lebih fokus di make up saja. Nih, kan Mbak Tania ini kan masih sangat muda ya Mbak ya, kan gini sih. Kok apa yang mendorong Mbak Tania sehingga Mbak Tania ini ya berprofesi sebagai seorang ya penata rias itu tadi Mbak. Apa yang mendorong Mbak? Kalau untuk sampai di profesi yang sampai sekarang ini sebenarnya basic dari nenek dulu ya, rias pengantin, terus lulus SMA, terjunnya di salon kecantikan, di situ mulai ikut-ikut perias sambil kursus rias pengantin juga, terus freelance, mulai jalan sendiri mandiri. Rias pertamanya itu hanya tunangan, terus kayak bridesmaid gitu-gitu. Tapi untuk resminya rias pengantin itu setelah banyak jam terbang gitu. Oh gitu. Nah, kan gini sih, mungkin berarti ini tidak menjadikan ini cita-cita dari dulu atau gimana ya? Dengan mungkin dengan berkembangnya waktu itu nyaman di situ atau mungkin ada cita-cita enggak? Kalau Dulu. cita-cita jadi mua itu sebenarnya enggak ya. Dulu cita-cita saya pengen jadi pengacara, notaris gitu-gitu di bidang hukum lah. Ya, sebenarnya kenapa kok bisa jadi perias itu ya itu karena sudah terbiasa di dunia rias, terus nyaman, enjoy, ya sudah jalani aja gitu. Oh, berarti karena mungkin ikut-ikutan terusan nyaman ya Mbak. Dan alhamdulillah menjadi sebuah profesi ya Mbak ya. Oke. Itu kalau soal awal-awal Mbak. Nah, ini kan awal-awal ini kan mungkin kan tetap banyak apa ya? Kesulitan. Itu mungkin kesulitan terbesarnya itu apa Pak? Kalau kesulitan terbesar sendiri itu awal pertama kali untuk dirias pengantin ya, persiapan mental diri sendiri sebenarnya. Kita ya kita harus kesiapan karena kita bekerja tidak hanya untuk satu orang, kita di lingkungan yang cukup luas. Kita harus siap karena pandangan orang, opini orang itu kan beda-beda. Kita harus siap menyikapinya seperti apa gitu. Itu dari mental ya. Kalau dari soal skill lah gini mungkin apakah kursus dulu atau gimana ini? Iya, kalau untuk make up sendiri ya pasti harus kursus karena butuh sertifikat kan, kita harus sebagai pembuktian kalau kita itu profesional di bidang ini gitu. Jadi
setelah kursus terus perbanyak latihan, terus semakin sering jam terbang kita semakin nyaman jalan gitu aja. Oke. Nah, tolong dong Mbak ceritakan awal berdirinya Marta Ayu ya. Ini Mbak. Marta Ayu itu dulu kursus pertama di tahun 2018. 2018 punya sertifikat, terus ikut-ikut seminar dan lain-lain. Awal banget dulu mulai rias, aku inget banget modalnya cuma 300.000 dulu. Wah, 300.000. 300.000, belum punya beauty case, cuma pakai apa sih, tas kain itu, tote bag itu ya. Oh, iya, iya. Kayaknya itu dibawa kemana-mana pakai motor, hujan gak hujanan gitu. Jadi belum punya apa-apa lah, kita kalau butuh apa-apa masih nyewa, belum punya sendiri. Untuk hasil sendiri nggak seberapa, tapi kan pentingnya itu cari namanya itu dulu. Prosesnya itu yang Mbak. Oh, berarti gini ya Mbak ya. Berarti tetap kesulitan itu tetap ada ya Mbak ya. Iya. Apalagi proses merintis ya Mbak ya. Merintis itu kan aduh, kalau kok saya sebagai orang awam ya Mbak, ini kan melihatnya ini kan udah jadinya itu gitu loh. Banyak sekali ini. Mungkin dari Marta Ayu sendiri ya, ini kan produk unggulan atau yang mungkin ditawarkan dari Marta Ayu itu ya paling menarik sehingga mungkin apa ya, para kliennya itu lebih percaya dan mungkin lebih puas itu. Kalau Marta Ayu sendiri kita mengutamakan kualitas ya, jadi dari segi make up kita pakai yang ada brandnya, nggak cuma yang pasaran gitu. Terus teknik make upnya juga kita punya dan itu tentunya dari sekolah kita dapat. Terus karena kita orang Jawa, orang kampung, kita masih menggunakan doa-doa. Oh, Jadi ya doa-doa kalau kita mau merias itu masih tak pakai. Terus adat-adat sesuai lingkungan yang berlaku juga Marta Ayu masih menyediakan, kayak kacar kucur, pangkon, gitu-gitu kita masih komplit, masih kita pakai. Terus yang paling kita jaga itu kepercayaan dari klien. Jadi kita selalu komitmen Marta Ayu itu tidak pernah menaikkan budget setelah selesai bekerja. Jadi dari awal kita deal sama klien harga segini, ya sudah, apapun nanti yang terjadi, semisal ada kendala apapun, itu resiko Marta Ayu. Karena kita sudah perjanjian dari awal harga segitu, jadi tidak ada tambahan. Nanti semisal selesai resepsi, ini tambahan ini ya untuk ini nggak ada. Kita selalu jaga itu untuk nama Marta Ayu itu sendiri. Gitu. oke, berarti komitnya itu harus Iya, jaga harus. sekali ya Mbak. Tanggung Ya. jawabnya itu harus. Oke sekali. Ini mungkin kan dari teman-teman ini kan, ini dari Marta Ayu sendiri ini asli dari Desa Jolotiko ya Mbak ya. Nah, untuk itu mari kita semua ikut mensupport supaya lokal pride di desa kita tercinta ini biar lebih dikenal di luaran sana. Oke, mungkin dari media promosinya itu gimana nih Mbak, supaya biar Marta Ayu ini ya semakin mengekspansi, ya biar lebih ya laku di luar sana. Kalau Marta Ayu ya kita mengikuti zaman karena sekarang sudah serba digital ya. Jadi kita tetap promo di sosial media, itu yang pertama. Yang kedua juga karena kita kembali lagi kita wong desa ya, kita yang lebih ampuh itu sebenarnya promosi dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Ya, apa itu bahasanya? Oh, kedok tular. Ya. Tuh. Jadi kembali lagi karena kita tadi itu sangat menjaga kepercayaan dari klien, kepuasan klien, kita konsisten. Jadi setiap selesai acara pastikan ada nanti ojo pakai sing kae, soal sing kae gini. Ya. Nah, itu di Marta Ayu kita sangat menghindari itu. Kenapa kita komitmen? Karena nanti kita akan mendapatkan statement dari masyarakat itu nggo kae bae
anggo kae bae pasti kan gitu. Iya. Iya. Karena di masyarakat itu lebih percaya kalau sudah ada buktinya. Gitu Ya ya. hanya sekedar postingan. Iya. Gitu. Ya biar soal ini soal promosi tadi ini, tetapi tetap gencar di media sosial tetap. Iya, tetap. Oke, 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 Karena oke, kan oke. itu cakupannya lebih luas. Oke. Nah, gini ya Mbak ya. Ya, biasanya dari Marta Ayu sendiri ini event apa yang sering dipakai itu Mbak? Kalau untuk Marta Ayu kita tidak hanya bergerak di wedding organizer, kita juga menyediakan untuk hajatan lain seperti hitan, ulang tahun, eh, syukuran-syukuran seperti itu, event-event hiburan seperti itu kita juga melayani. Melayani. Iya, Berarti bukan di wedding soal tata rias itu tidak ya? iya tidak hanya. Oke, oke. Berarti untuk para penonton kalau kok mau ya memakai jasa Marta Ayu ini bukan fokus di tata riasnya saja ya Mbak ya, tapi juga mungkin event-event ya seperti apa Mbak? Hitan, Kita ulang tahun, pesta-pesta, pesta-pesta. kita juga melayani. Ya. Oke. Nah, untuk itu ya monggo lah untuk ya memakai plat lokal yang ada di Jolotigo ini ya, Mbak, supaya entrepreneur di Jolotigo ini semakin berkembang dan maju. Nah, mungkin kan gini ya Mbak ya, dari pertamanya berdiri sampai dengan detik ini, dari Marta Ayu sendiri, ini progres yang sudah dicapai selama ini tuh apa Mbak? Sebenarnya Marta Ayu itu berdiri bisa dikatakan mandiri ya, karena prinsipnya saya sendiri itu kalau setiap ada job itu selalu saya sisihkan untuk membeli sekedar 1-2 barang untuk mengembangkan. Pertama dulu awal kan make up dulu, Oke. umpul-umpulnya make up dulu, terus semakin kesini semakin nambah gaun-gaun dan lain-lain. Itu karena ya gimana ya, bagi saya itu kalau setiap job itu harus ada yang tempel, harus ada sisanya gitu. Harus ada yang nempel gitu. Iya, jadi biar, karena kita kan nggak punya modal yang berlangsung besar Besar, kan, iya. ya kita merintis benar-benar dari Dari awal, nol. dari modal 300.000, kita nggak punya beauty cash, kita nggak punya lampu, sampai sekarang alhamdulillah sudah mandiri punya semua. Itu benar-benar hasil dari job itu sendiri. Jadi kita job hasil berapa kita bagi untuk ini, terus kita juga sisain biar jadi modal kembali gitu. Oke. Ini tadi yang Mbak Tania katakan soal ini nih Mbak, apapun hasilnya harus ada yang nempel, itu ya, sangat keren nih sekali. Maksudnya buat ya pembelajaran saya dan teman-teman, apapun hasilnya itu harus disisihkan ya mungkin Iya, kali gitu ya. harus. Mungkin yakin sangat Walaupun itu amazing. cuma sekedar satu pensil alis, tapi itu harus ada yang kita sisakan untuk modal kita ke depan. Amazing sekali. Ini kan saya kan masih apa ya Mbak? Maksudnya masih jomblo kan gitu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan sebuah pasangan, nah kan Seorang ya seorang pasangan ini kan gini. Mungkin kalau kok dari segi harga dari Amarta Tania ini mungkin apakah ya mungkin ada yang rendah, terusan yang menengah atau ke atas, itu pilihannya itu gimana itu Mbak? Oh iya, untuk budget sendiri Marta Ayu kita honor rupo ya. Wah, Jadi kita melayani semua budget karena kemampuan orang kan beda-beda. Kita ada yang mulai dari 10 juta untuk paket komplit itu ya, sampai 20 jutaan. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan klien. Terus di bawah 10 juta juga ada, juga bisa. Pokoknya kita sesuaikan sama kebutuhan klien
permintaannya seperti apa sih gitu. Oke, berarti soal harga ini sangat variatif ya Mbak Ya. ya. Oke, lanjut ya Mbak ya. Nah, soal ciri khas dari Marta Ayu, ya berarti kan harus beda sih sama yang lain kan gitu. Apa Mbak ini Mbak? Kalau untuk ciri khas make up, untuk look itu ya bagus tidaknya make up itu kan relatif ya. Tapi Marta Ayu itu mengutamakan upgrade tren. Jadi kita mengikuti yang lagi tren itu apa sih? Kita fleksibel terus, kita bergerak mengikuti perkembangan zaman gitu aja. Jadi nanti klien itu merasa puas sama pelayanan kita karena Marta Ayu mengedepankan tren gitu. Tren seperti itu Pak. Ya. Harus tetap ya berkreatifnya itu harus Ya. tetap digali Kita harus terus ya upgrade Pak. terus. Upgrade terus ya. Oke. Oh, jadi gini teman-teman. Dari Marta Ayu ini pilihannya itu sangat variatif. Tadi dari soal harga dan juga soal produknya itu ya Mbak ya. Enggak ya, ada yang model jadul juga ada model yang sekarang gitu kan. Tetap harus mengikuti zamannya ya Mbak ya. Oke oke oke. Nah, untuk itu Mbak, sejauh mana sih perjalanan dari Marta Ayu sendiri, ya kan, jam terbangnya gitu Mbak, untuk sampai sekarang? Oh, untuk Marta Ayu sendiri kita sudah alhamdulillah kita tidak hanya di lingkungan Jolotigo ya. Kita juga sudah sampai di Coprayan, Buaran, Poncol, Kedunguni, Karangdadap, Bandar. Terus kalau daerah sini itu paling Keroyaan gitu-gitu sih. Sudah di luar-luar. Warung nasinya sendiri juga iya sudah kita. Oh, berarti Marta Tania sudah terkenal di luar bisa Alhamdulillah. juga ya. Mas ini ada perbedaan nggak Mbak dari segi klien ya, dari desa terusan kota ini Mbak? Kalau perbedaannya itu apa ya? Mungkin karena selera ya. Oh, Selera iya. Tapi ya kembali lagi tergantung sama pengantinnya. Kalau pengantinnya itu ngikuti tren, itu biasanya nggak terlalu timpang perbedaannya sama klien-klien di kota. Tapi kalau pengantinnya itu biasanya manut aja, apalagi manutnya sama Mbok E atau sama Budini gitu, itu biasanya untuk make up terutama itu akan lebih terlihat lebih medok gitu ya. Kalau kita di kota soalnya kita sudah Marta Ayu itu sudah pakai make up yang flawless, yang simple-simple gitu. Tapi kalau untuk di desa-desa masih suka yang mombior, yang rame-rame gitu masih. Ya, katanya kalau nggak mewah itu bukan pengantin. Bukan gitu. pengantin. Iya. Berarti perbedaannya itu dari segi mungkin Iya dari sih. apa ya, mungkin Selera. selera sudah. Iya, selera. Kalau di desa ini ya condong ke mungkin glamornya gitu Ya, Mbak. rame, lebih rame. Kalau di kota itu lebih ke yang simple-simple gitu. Nggak cuma di riasan, make up, apa namanya, dekorasi juga ya. Dekorasi juga kalau di kota yang simple papan-papan gitu masih rame. Tapi kalau di pedesaan nanti bilangnya dekorasinya nggak ada bunganya gitu. Iya, itu sih paling sekitarnya. Dari soal harga tadi tetap sama antara di desa dan di kota itu? Beda. Beda. Karena standarisasi Oke. orang kota sama orang desa itu beda sih. Tapi untuk packaging Marta Ayu sendiri ya tetap sama, cuma ibaratnya kalau untuk di desa itu kalau kita bisa dapat paket yang tinggi itu agak alot. Mereka lebih seringnya, kecuali memang si kliennya itu sudah serk sama yang paket yang ini, gitu ya pasti diambil. Tapi kalau kliennya itu ya biasa-biasa aja, maksudnya manut-manut aja, biasanya ngambilnya yang standar ke bawah gitu. Standar apa? Iya, nggak terlalu yang neko-neko, yang mewah-mewah itu nggak biasanya. Tapi ya itu kembali lagi ke masing-masing pribadinya ya. Kan kembali lagi soal selera ya Mbak Iya. ya. Selera ini. Berarti secara garis besar tetap paling ya bisa dikatakan rumit itu tetap di desa ya Mbak. Iya,
apalagi kalau di desa Marta Ayu masih menggunakan adat-adat kejawen Jawa-Jawa gitu, masih pakai masih komplit, Marta Ayu masih menyediakan. Tapi kalau untuk kita sudah keluar dari desa, dari Jolotigo, kita ke kota-kota itu biasanya mereka nggak mau ribet, wis mbak lah nggak usah, simpel aja gitu biasanya. Itu sih yang paling spesifik perbedaannya. Kalau kita di desa-desa kita masih pakai pranoto coro, masih pakai gareng gitu-gitu kan. Tapi kalau di kota itu nggak pakai, cuma ya mereka lebih sukanya itu pesta have fun gitu ya, yang pakai event organizer. Terus nanti kalau di desa kan kita pakainya organ ya, tunggal. Kalau di kota-kota sudah pakai yang saxophone, terus nanti mantainya itu diiring sama bridesmaid, masuk ke dekorasi itu lewat lorong gitu-gitu. Tapi kalau di desa kan kita pakainya adat, dari nanti digandeng bapak, nanti dipanggon, seperti itu. Berarti mungkin lebih simpel di kota. Iya, ya. Tapi ya itu kembali lagi orangnya, orang selera. Kota atau orang desa itu ya. Selera. Nah, ini luar biasa sekali nih Mbak, kejelian dari seorang Mbak Tania ini melihat dari segi pasarnya ini, sehingga Marta Tania tetap berkembang di desa dan juga di kota. Ini kalau dari soal kendala di desa, ini yang paling besar itu apa Mbak? Kendala sebenarnya sama aja sih, kalau di desa atau di kota itu kendalanya apa ya? Nggak ada kendala sih selagi semuanya lancar. Terus kita juga yang penting itu kita konsisten, nggak di kota nggak di desa, yang penting dari awal kesepakatan kita sampai hari H itu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jadi tetap aman sih. Mungkin dari segi cuaca atau jalan ini kan di desa kan lebih oh iya kurang. Iya untuk cuaca pernah dulu di mana, daerah sini, daerah Talun, resepsi malam hujan angin, berangkat kan sore ya, kita berangkat sore, Marta Ayu dan tim berangkat sore, kabut turun semua, aduh. Terus apalagi kalau tim dekorasinya kalau bukan orang Gidulan ya, kalau orang kota kadang kaget, makanya kita Marta Ayu dan tim selalu sebelum acara pokoknya jauh-jauh hari kita harus survei lokasi dulu deh gitu. Jadi karena survei lokasi itu nggak cuma untuk memastikan di mana lokasinya kan, nggak, kita harus untuk dekorasi layar itu terutama ya, kita harus mengukur lokasinya enaknya gimana, madep di mana, dan itu harus disesuaikan sama permintaan klien juga. Nah, di situ kawan-kawan, para penonton juga, sisi profesionalisme dari Marta Ayu itu sendiri untuk menjaga ya kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, supaya ya tambah kepercayaan itu tambah tinggi ya Pak ya. Amazing sekali. Nah, gini Mbak, acara untuk menggunakan jasa Marta Ayu Mbak. Untuk menghubungi Marta Ayu kita ada sosial media, ada Facebook, bisa diintip-intip ya, Marta Tania. Untuk Instagram ada Pais Marta Ayu, atau bisa langsung kontak WA di 085747600514. Nanti di deskripsi ada nomornya ya. Oke. Nah, kan gini Mbak, waktu kan sudah malam ya kan. Nah, gini mungkin kesimpulan apa yang saya dan Mbak Tania baru saja diobrolin kan, mungkin dari segi kualitas ya kan, kualitas entah itu pelayanan maupun produknya itu sendiri. Tapi yang saya sangat terkesan itu tadi yang Mbak Tania katakan, apapun hasil dari usaha maupun bekerja harus ada yang nempel. Itu wow sekali, sangat luar biasa ini. Mungkin dari Mbak Tania ini kan waktu kan sudah malam, ini mungkin kata-kata penutup Mbak, biar para generasi muda ya khususnya itu biar mengikuti jejak Mbak Tania supaya menjadi ya seorang entrepreneur, wira swasta, biar apa ya, biar mandiri gitu ya Mbak.
Monggo. Ya kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya setiap pemuda-pemudi itu punya kesempatan untuk keluar dari zona nyamannya masing-masing. Seperti saya sendiri, untuk make up itu di pelosok, kita kan Jolotigo pelosok ya, itu sangat beresiko. Apakah bakal laris sih gitu kan pertanyaannya. Tapi saya memberanikan diri untuk membuka usaha ini, menjalaninya, karena setiap apa yang kita tekuni, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. When there is a will, there is a way. I don't know. I am very what Mbak. Amazing sekali. Ini dari para penonton semoga itu ya apa ya mempunyai sebuah gambaran bahwa lokal pride khususnya di Jolotigo harus kita selalu support supaya muncul Kak Tania yang baru. Itu yang paling harus kita ya. Semoga menginspiring media Jolotigo dari desa menginspirasi dunia. Mbak Tania, ini saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Dan meminta maaf karena sudah mengganggu waktu luang Mbak Tania. Semoga apa yang saya dan Mbak Tania obrolin ya Mbak ya bermanfaat bagi para penonton ya, khususnya untuk masyarakat Desa Jolotigo ya. Dan jangan lupa lagi ya, local pride dari Desa Jolotigo harus tetap disupport ya, supaya muncul Kak Tania yang baru ya. Terima kasih Kak Tania yang sudah hadir di media Jolotigo ini ya. Untuk para penonton jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.